Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa melangkah ke masjid tercinta ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan pagi ini, mari kita merenungkan satu topik yang pasti akan kita hadapi ke depan. Namun seringkali enggan kita bicarakan karena dianggap hal yang tabu, yaitu harta warisan. Harta waris ini adalah ujian. Di satu sisi ia adalah rezeki, namun di sisi lain ia bisa menjadi pemicu terputusnya tali silaturahmi antar saudara. Hadirin yang dirahmati Allah, hal pertama yang harus kita sadari adalah ketika ruh berpisah dari jasad, pada detik itu juga seluruh harta yang ditinggalkan almarhum atau almarhumah bukan lagi miliknya. Status hartanya langsung berubah menjadi hak ahli waris. Seringkali karena alasan masih berduka, keluarga menunda-nunda membicarakan warisan. Harta tersebut dibiarkan dipakai bersama atau dikuasai salah satu anak yang kebetulan tinggal di rumah peninggalan tersebut. Padahal dalam harta yang belum dibagi itu mungkin ada hak anak yatim, hak janda atau duda, atau saudara yang sedang mengalami kesulitan. Menahan-nahan pembagian waris sama dengan menahan hak orang lain. Sebelum kita bicara siapa dapat berapa, Islam mengajarkan adab yang luar biasa adil. Harta peninggalan tidak boleh langsung dibagi. Ada 4 hak yang harus diselesaikan terlebih dahulu menggunakan harta almarhum. Yang pertama, biaya pengurusan jenazah. Mulai dari memandikan, membelikan kain kafan, hingga biaya pemakaman. Yang kedua, membayar hutang. Ini yang paling krusial, baik hutang kepada Allah seperti zakat yang belum tertunaikan maupun hutang kepada manusia. Ruh seorang mukmin itu terkatung-katung karena hutang sampai dilunasi. Yang ketiga, yaitu menunaikan wasiat. Jika almarhum pernah berwasiat, maka tunaikanlah. Syarat wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 total harta. Yang keempat, pembagian waris. Setelah ketiga hal di atas selesai, barulah sisa harta disebut sebagai harta waris yang siap dibagikan. Allah Subhanahu wa taala mengatur pembagian waris secara luar biasa rinci dalam surat An-Nisa ayat 11. Yang artinya, Allah mencariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Lalu kemudian mungkin ada yang bertanya, kenapa bagian laki-laki 2 kali lipat dari perempuan? Bukankah itu tidak adil? Hadirin sekalian, keadilan dalam Islam bukan berarti dibagi sama rata banyak, melainkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Laki-laki mendapat bagian lebih besar karena ia memikul beban tanggung jawab nafkah. Harta warisan yang diterima laki-laki akan digunakan untuk menafkahi istri, anak-anak, bahkan saudara perempuannya jika membutuhkan. Sedangkan harta warisan yang diterima perempuan itu mutlak menjadi miliknya sendiri. Tidak ada kewajiban baginya untuk menafkahi keluarga dari harta tersebut. Bapak dan Ibu, kebetulan saya sehari-hari bergelut di bidang hukum pertanahan. Saya sering melihat dengan mata kepala saya sendiri, saudara kandung saling gugat di meja hijau atau pengadilan, gara-gara sebidang tanah warisan orang tuanya. Apa yang menjadi akar masalahnya? Akar masalahnya hampir selalu sama. Warisan ditunda-tunda, pembagian berpuluh tahun kemudian. Batas tanah menjadi kabur, surat hilang, anak cucu yang tidak tahu menahu sejarah yang jadi ikut bertengkar.
Padahal di surat An-Nisa ayat 14, Allah memperingatkan dengan sangat keras bahwa siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah, termasuk hukum waris, ancamannya adalah siksa neraka yang menghinakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita jaga keluarga kita dari harta yang bisa merusak silaturahmi. Selesaikanlah urusan waris dengan tuntutan agama dan tertibkan secara hukum negara. Jangan biarkan aset yang diwariskan menjadi beban di akhirat kelak. Mari kita berdoa, semoga Allah melembutkan hati kita semua, menjauhkan keluarga kita dari perselisihan, dan memberkahi setiap jengkal rezeki yang kita miliki. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.